Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Masal Ervan. Nah, siang ini yang cukup panas, terik, jam setengah 1. Bagaimana puasanya teman-teman? Apakah masih kuat atau ada yang sudah bolong atau bahkan ada yang tidak berpuasa? Jangan sampai ya. Oke, kita akan sharing kemarin pertanyaan itu masih apa saya lupa. Jadi beliau bertanya seperti ini. Saya hanya kuat push up pertama 20 repetisi. Kemudian selanjutnya saya ingin push up 20 repetisi ternyata tidak mampu. Ya, kira-kira seperti itu pertanyaannya. Dan bagaimana tipsnya? Ya. Mungkin seperti itu ya pertanyaannya ya. Baik, saya akan langsung jawab. Itu kan terkaitannya dengan stamina, teman-teman ya, stamina. Stamina ini kaitannya dengan jantung juga sebenarnya juga berperan ya. Jadi olahraga yang meningkatkan stamina yang pertama adalah sepeda, kemudian renang, kemudian lari dan juga angkat beban. Nah, tips dari saya sebenarnya mudah ya. Jadi misalkan Anda belum pernah latihan angkat beban, otomatis staminanya juga pasti akan berkurang. Kenapa? Karena ketika kita latihan angkat beban, kita akan menambah kekuatan atau menambah strength ataupun ketahanan kita dalam melakukan aktivitas push up itu. Ya. Jadi kalau misalkan kenapa push up kita misalkan beban kita, berat badan kita 80. Nah, setiap hari teman-teman melatih 80 dengan hitungan repetisi 20 saja. 20 saja. Dalam 1 bulan, 2 bulan mungkin akan terbiasa. Akan terbiasa artinya tidak ada tantangan. Tidak ada adrenalin lah, signifikannya kenaikannya juga kurang. Tetapi ketika teman-teman latihan angkat beban, di mana di tempat gym itu free weight-nya itu bertambah, ada yang 20, ada yang 40, 60, bahkan ada yang lebih dari 100, 200. Nah, jika teman-teman mampu melakukan bench press, latihan dada, chest, misalkan 100 kilo atau dari 50 dulu, 50 naik bertahap atau dari yang paling ringan 20, 40 sampai lebih maksimal atau sampai batas kemampuan tubuh teman-teman, saya rasa untuk melakukan push up bakalan tidak akan sulit. Jadi mau melakukan 20 repetisi, mau melakukan 25 repetisi karena kita terbiasa sudah melakukan bench press di tempat gym itu lebih dari beban badan kita sendiri. Ya. Jadi tipsnya, kalau tipsnya yang secara sederhana, anggap begini teman-teman. Jadi kita tidak perlu punya patokan, misalkan saya set pertama saya harus kuat repetisi sekian. Set kedua saya harus sama atau bahkan set ketiga saya malah turun. Nah, tidak perlu patokannya seperti itu. Jadi lakukan kemampuan sesuai dengan tubuh kita. Lakukan dengan kekuatan batas ambang kekuatan tubuh kita. Kalau misalkan hanya kuat 20, ya tidak apa-apa 20 saja. Kalau misalkan set pertama 20 cukup, set berikutnya kalau misalkan tidak kuat dari 20 tidak masalah. Asalkan harus punya target, saya harus kuat 100 push up. Nah, misalkan pertama 20 set pertama, set berikutnya 15 tidak masalah, 10 tidak masalah, asalkan set berikutnya harus nanti pas nanti hitungannya 100 repetisi. Jadi seperti itu ya. Mohon maaf saya lanjut, jadi saya juga sambil nyuci ya teman-teman. Jadi itu tipsnya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak terbiasa melakukan repetisi atau 20, selanjutnya melakukan repetisi 20 lagi tidak mampu, tidak masalah. Asalkan targetnya terpenuhi. Jadi misalkan ambil 100 push up dalam 1 hari, dalam 1 waktu. Ya dicicil lah apa-apa, 20, 10, tapi jangan sampai 5. Ya minimal 10 lah. 20, 10, 15, 20 tidak masalah. Yang penting teman-teman hitungannya pas 100. Jadi itu adalah merupakan tips dari saya. Tetapi kalau misalkan ingin lebih, ingin kuat, latihan angkat beban saja atau latihan fitness. Ya, kalau latihan sepeda, olahraga, lari, renang itu lebih larinya ke kardiovaskular atau otot jantung. Intinya ke pernafasan kita, biar lebih kuat. Paham ya teman-teman ya? Tipsnya sederhana. Jadi mulai angkat beban dengan beban yang ringan.
kemudian bertahap, medium, kemudian agak berat, kemudian baru berat. Insya Allah teman-teman ketika melakukan push up pasti akan kuat untuk melakukannya, dan niatkan untuk olahraga. Jadi tipsnya seperti itu saja ya, sederhana. Dan berikutnya langsung saya juga akan memberikan tutorial bagaimana cara melatih otot kaki agar tidak kendor, agar ketika lebaran semakin percaya diri ya. Kalau misalkan tricep sudah pasti setiap hari teman-teman push up sudah kena tricepnya, yang mau reguler ataupun yang mau close grip ataupun push up diamond pastinya untuk tricepnya. Nah, berikutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara 2 gerakan saja kita melatihan kaki. Kebetulan saya tadi malam latihan kaki, nanti rest atau istirahat, jadi masih terasa di kaki, kemudian juga di glute saya. Jadi langsung saja yuk kita latihan kaki. Nah, mohon maaf ya teman-teman ya, saya sambil set sendiri HP-nya, jadi karena tidak ada yang merekam, saya set sendiri. Mudah-mudahan walaupun secara sederhana teman-teman bisa memahami ya. Jadi yang pertama adalah gerakan squat. Squat di sini kita tanpa beban. Squat ini adalah latihan salah satu compound movement di mana yang terlibat banyak otot, quadriceps, otot paha, kemudian glutes, hamstring, kemudian otot betis, pelvis. Nah, ini kita akan melakukan yang namanya squat tanpa beban, tetapi menggunakan beban badan sendiri. Ingat, posisi dan penempatan sangat mempengaruhi hasil dari yang kita harapkan. Yang pertama squat seperti ini, gerakan mudah. Kayak sendal nggak apa-apa, nggak pakai sendal nggak apa-apa. Jadi badan tegak, ya. Nah, kita dorong. Kalau misalkan tidak pakai beban, tangannya teman-teman bisa seperti ini ya. Kita turun, seperti ini teman-teman. Nah, perhatikan posisi badan saya lurus apa agak condong. Nah, kalau misalkan lurus seperti ini atau agak condong gini, nah ini beda. Kalau misalkan lurus seperti ini teman-teman, lurus, ini lebihnya kenanya ke otot paha, hamstring, juga pelvisnya. Kalau untuk glutesnya juga kena tetapi kurang ya, seperti ini. Nah, ini squat yang biasa, yang posisi lurus. Tetapi yang squat agak condong seperti ini teman-teman. Jadi fokus ke glute kalau ini. Nah, jadi lebih kenanya glutes sama hamstring. Nah, itu adalah gerakan yang pertama, yaitu squat. Jadi squat ini manfaatnya luar biasa. Apalagi teman-teman jika melakukannya di tempat gym dengan barbel, dumbbell ataupun mesin, leg press ataupun Smith mesin, pasti begini. Karena ini adalah salah satu untuk menaikkan hormon testosteron kita. Hormon testosteron kita manfaatnya luar biasa, terutama untuk perkembangan hipertrofi otot kita ya. Jadi yang pertama itu, teman-teman bisa repetisinya seikhlasnya, jangan target dengan 10-20, seikhlasnya. Begitupun repetisi cukup 4 atau 5 tidak masalah, karena di sini adalah tujuannya untuk maintain. Jadi maintain. Ini gerakan yang pertama, yaitu squat ya. Gerakan yang kedua, nah ini ada 2 jenis ya. Jadi ada lunges sama Bulgarian split. Nah, kalau yang sekarang akhir-akhir ini yang lebih modern atau lebih yang terkenal yaitu Bulgarian split, di mana latihan ini lebih banyak menekankan pada otot paha bagian kita masing-masing, kanan ataupun kiri, karena ini unilateral. Begitupun juga sama seperti sebenarnya dengan lunges. Tapi kalau lunges bedanya pada waktu melangkah ataupun pada waktu rentang kakinya itu lebih standar, alias lebih tidak begitu dominan dibandingkan dengan yang Bulgarian split. Jadi Bulgarian split seperti ini kenapa? Karena kalau Bulgarian split itu kaki kita ke belakang ataupun pada waktu melangkah itu kita menggunakan tumpuan kaki ya.
Nah, di sini saya akan memakai bantuan dengan meja pendek ataupun kursi pendek, tidak masalah. Kita lakukan Bulgarian split seperti ini. Nah, kaki ataupun yang pertama kita eksekusi, misalkan teman-teman mau pakai kaki kiri atau kanan, tidak masalah. Nah, kaki kanan, nah ini rentang kakinya akan lebih lebar, seperti ini. Kita turun. Nah, ini lebih terasa pada otot kaki yang di depan atau otot yang tertarget, ya. Kalau misalkan kurang depan tidak masalah. Terasa. Gantian dengan kaki yang kanan. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini namanya Bulgarian split. Mohon maaf, kaki saya masih nyeri, apalagi bulan puasa, jadi terasa. Jadi latihan Bulgarian split ini adalah latihan dinamis dan bisa dikatakan latihan dinamis ataupun statis ya, karena melatih keseimbangan dan fleksibilitas otot kita. Dimana otot ini ketika kita latihan, termasuk squat tadi, adalah otot core, otot inti ya. Jadi otot inti, otot paha, quadricep, pelvis, ataupun hamstring dan glutes-nya. Nah, ini yang Bulgarian split. Sama teman-teman, gantian juga. Misalkan ambil repetisi kaki kanan berapa repetisi, semaksimalnya, seikhlasnya, jangan target. Ya, ambil 4 set, 5 set tidak masalah. Nah, ini yang Bulgarian split. Nah, kemudian yang lunges. Nah, bedanya kenapa kok lunges ini lebih mudah? Karena lunges ini rentang kakinya itu distandarkan atau disesuaikan dengan langkah kaki kita, jangan terlalu ke depan ya. Seperti ini gerakannya, posisi seperti ini kalau misalkan teman-teman tidak pakai beban ya, seperti ini. Gantian. Nah, ini kenapa? Nah, karena jarak kakinya tidak terlalu rentang ke depan, tidak terlalu ke depan rentang kakinya. Jadi lebih sulit atau lebih terasa yang latihan Bulgarian split tadi ya. Paham ya teman-teman ya? Saya ulangi lagi, posisi tangan seperti ini, boleh memegang dumbbell ataupun beban juga boleh ya. 1. Gantian, tidak apa-apa. Gantian kanan kiri, ataupun misalkan pakai kanan kaki yang kanan terus tidak apa-apa, kaki kanan yang dulu tidak apa-apa. Tuh 2, nah, ini terasa quadricepsnya atau pahanya terasa. Tetapi yang tadi Bulgarian splitnya itu terasa semua. Jadi menurut saya latihan Bulgarian split lebih menantang. Demikian ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Levan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Jika ada masukan ataupun request pertanyaan, silahkan kirim di komentar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Levan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, dadah. Oke, selamat berpuasa.